itu adalah orang yang baik banget. Mungkin nanti ini disensor saja. Hai Septi. Halo Mr. Kadek. Iya Miss, saya mau nanya nih. Nah, Miss kan sudah lama di Bali. Sudah banyaklah tempat yang Miss datengin. Nah, kenapa Miss sampai saat ini betah dan apa yang masih Miss cari di Bali sampai nanti Miss memutuskan untuk mungkin balik lagi pulang ke Jawa? Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Saya sebenarnya ke Bali itu atas ketidaksengajaan, karena saya itu nggak bisa jauh dari ibu saya, yang mana waktu itu SMK, dari kecil sampai SMP itu saya selalu dengan ibu, lalu dipisahkan ketika SMK, saya di Jawa, ibu di Bali, dan mengharuskan untuk biar deket lagi di Bali, saya lulus SMK ke Bali. Nah, di tengah-tengah cerita, di tengah-tengah perjalanan, ternyata ibu saya meninggalkan saya sehingga saya berada di Bali. Dengan 5 tahun itu, perjalanan 5 tahun, saya sudah tahu lingkungan Bali seperti apa, lalu medan dan jalan Bali itu seperti apa, teman-teman yang sudah kenal dengan saya itu orangnya yang bagaimana. Saya memutuskan untuk tetap stay di Bali karena ada seseorang yang bilang ke saya, kalau kamu pengen sukses di Bali, setidaknya hasil kerja kamu itu kamu beli sesuatu di Bali, maka itu akan tumbuh menjadi besar. Karena orang yang memberi tahu saya nasihat itu adalah orang yang menurut saya sudah berhasil. Beliau emang dari muda masih belum punya apa-apa, sehingga ketika dia bekerja di Bali, lalu dia membeli rumah di Bali, dia mempunyai harta yang mungkin bisa dibilang cukup banyak gitu. Itu yang membuat motivasi saya kenapa saya tidak ingin pulang, bukan karena tidak ingin, tapi ingin melanjutkan perjalanan saya untuk tetap di Bali. Walaupun ini menjadi keras kepala saya, karena ibu saya itu udah kuliah selesai, nyari kerja aja di Jawa gitu kan. Tapi saya memutuskan tidak ingin pulang, pengen berhasil di sini, apapun rintangannya insya Allah bisa lah. Dan ibu, maaf ya, ini sedikit keras kepala anak paling besar. Nah itu aja Mister. Mister T. Iya Mister Larta. Ini kan karena yang baru menikah kan cuma saya nih. Saya pengen tahu sebenarnya kriteria pria idaman Miss Septi dan alasannya kenapa? Waduh, ini pertanyaan yang berat tapi sebenarnya ringan, tapi berat untuk mencarinya gitu. Oke. Perihal asmara ini lika-likunya terlalu panjang. Dulu saya sempat tunangan tapi gagal nikah di tahun 2018. Dan itu masih bocil banget, itu kebodohan saya. Kenapa memilih terburu-buru untuk menilai seseorang. Jadi itu dulu awalnya saya menilai orang itu adalah orang yang alim, yang baik, yang bisa nuntun saya yang masih kurang baik akhlaknya mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, tahu sifat-sifatnya ternyata 180 derajat adalah berbeda. Itu yang membuat keputusan, ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Lalu kalau dilihat dari kriteria, saya sudah melihat dari pengalaman orang tua, pengalaman sekitar, dan pengalaman pribadi, mungkin saya mencari orang yang lebih menerima saya, menerima keluarga saya, dan mau diajak jalan bareng.
gitu, Mister. Jadi sebenarnya sederhana, tapi sederhana ini yang sulit untuk dicari. Semoga secepatnya lah. Amin, amin. Amin teman-teman ya. Miss kan saya lihat nih Miss bisa dibilang lagi kerja sempet-sempetin baca Al-Quran gitu ya. Nah, apa yang memotivasi Miss buat ini nih, buat saya harus khatam gitu? Apa motivasi terbesar Miss dalam melakukan hal itu? Kayaknya ini pribadi semua. Kalau pribadi kita ganti. Nggak apa-apa. Jadi nih sebenarnya salah satu alasan saya bertahan di Anemon dan menerima itu adalah tidak membatasi waktu ibadah saya. Jadi itu yang buat nyaman juga ya, karena kan mungkin di beberapa perusahaan juga itu kayak terkesan dikit-dikit izin gitu, walaupun itu hanya 10 ataupun 15 menit. Nah, motivasi saya untuk belajar Al-Quran itu sebenarnya itu udah keinginan dari lama. Mungkin karena tergugahnya itu hanya karena faktor tertentu. Dan dilihat dari lingkungan sekitar saya, mungkin kelihatannya orangnya muslim semua. Takutnya nanti ke depannya saya nggak bisa ngimbangin. Malah justru itu membuat kecewa orang yang di sekeliling saya, makanya saya harus berusaha mengimbangi selagi itu baik, hal apapun itu selain baca Al-Quran, selagi itu baik untuk saya dan untuk kebaikan orang-orang yang di sekeliling saya untuk sama-sama mengimbangi itu, jadi itu motivasi saya untuk terus belajar. Jadi bukan hanya Al-Quran, tapi untuk semua hal gitu, Miss Risa. Miss Septi, Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Miss, kalau ditanya, Iya. seandainya Miss ini orang lain, nanti ditanyanya seperti ini. Kamu kenal Miss Septi nggak? Miss Septi itu orang yang seperti apa sih? Jawaban Miss apa? Septi itu seperti apa? Septi itu sebenarnya orang yang keras kepala. Kalau misalkan dia bilang iya, akan iya, enggak akan enggak. Terus dia orangnya yang mungkin sensitif, lalu berusaha sok kuat. Terus yang paling buruk itu aja sih, kayaknya keras kepala aja. Kayak contohnya ibunya minta ini nggak diturutin gitu, misalkan pulang ke Jawa tapi saya nggak mau. Itu semoga ibu saya merestui saya di Bali dengan siapapun nanti di lingkungan kedepannya seperti apa, pengennya tetap direstui ibu dimanapun Septi berada. Lalu kalau pribadi saya itu pengen menjadi orang yang tenang. Dalam artian tenang ketika dihadapkan dengan situasi yang paling terhimpit pun, ya udah santai aja, kan udah pernah kemarin udah pernah dilalui, dan jadi orang yang mandiri itu penting. Mandiri, tanggung jawab. Itu sih, Mister. Miss Septi, Miss Septi kan sering survei ini ya, survei lokasi. Pengalaman yang buat Miss Septi paling bahagia itu survei kemana dan ceritanya seperti apa sih? Itu aja. Survei yang paling berkesan adalah kemarin yang terakhir itu berasa jalan-jalan seharian. Yaitu rute perjalanannya adalah dari rumah Jimbaran ke Denpasar ke Bangli, lalu ke Tabanan, Kediri Tabanan, dan kembali lagi ke Denpasar. Itu berkesan banget, saya itu sukanya jalan-jalan, refreshing. Kalau di jalan itu lihat sekeliling itu bikin kita bersyukur pertama. Terus kedua, kita bertemu dengan orang, kan kita kan punya tujuan, walaupun nanti kalau misalkan ada kenapa-kenapa di jalan, kan kita tetap ke tujuan itu yang jadi kenapa saya itu suka jalan-jalan. Lalu berkesannya lagi, yang saya temuin itu adalah orang yang baik banget. Mungkin nanti ini disensor saja. Karena pengalaman dari yang kemarin-kemarin ini, beliau adalah orang yang
sepertinya menghargai orang jauh datang sampai disambut dengan baik, diajak makan, diajak keliling, dan diajak keliling ke tiap-tiap outlet itu selalu diberi minum, jajan, sampai dibawa, dan saya bagi-bagi ke teman-teman di kantor gitu. Waktu itu Mr. Parto izin, jadi gak kebagian. Iya, ke Bangli gitu. Jadi kalau ditanya capek atau enggak survei, pasti capek. Cuma capeknya kan terbayar dengan ya suka, bukan. Ya karena suka jalan-jalan. Oke, lanjut Miss. Oke, bye-bye.